Bagian keempat, misi khusus di dunia pendidikan swasta. Di tengah perjalanan karirnya, Budi yang berstatus PNS, aparatur sipil negara, menerima sebuah tawaran yang menarik dan menantang. Sebuah perguruan tinggi swasta, PTS, yang sedang bertumbuh, membutuhkan figur tangan kanan yang kuat untuk memimpin mereka. Menteri memberikan lampu hijau melalui mekanisme penugasan. Budi ditugaskan untuk menjadi pimpinan di PTS tersebut. Ini adalah sebuah kepercayaan besar. Budi tidak lagi menjadi dosen biasa. Ia dipercaya menjadi rektor atau ketua di lingkungan swasta untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan di sana. Kontrak waktu dan rotasi tugas. Namun, tugas mendiami wilayah orang lain ini memiliki aturan main yang ketat, agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan di satu tempat terlalu lama. 1. Batas waktu 5 tahun. Penugasan Budi sebagai pimpinan di PTS tersebut ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 5 tahun. Ini adalah satu periode penuh untuk Budi mewujudkan visinya dan mentransformasikan kampus tersebut. 2. Kesempatan perpanjangan sekali seumur hidup. Setelah 5 tahun berlalu, kinerja Budi luar biasa, dan PTS tersebut ingin mempertahankannya. Aturan mengizinkan perpanjangan, namun hanya 1 kali. Disinilah letak menariknya. Saat perpanjangan ini dilakukan, Budi harus memilih salah satu dari 2 skenario. Skenario A, jabatan sama, tempat beda. Jika Budi ingin tepat menjadi rektor, jabatan yang sama, ia harus rela dipindahkan ke PTS yang berbeda. Ini agar ilmu dan kepemimpinannya tersebar ke lebih banyak tempat, bukan hanya berkutat di satu kampus. Skenario B, tempat sama, jabatan beda. Jika Budi sudah jatuh cinta dengan kampus tersebut dan ingin tetap tinggal di sana, tempat yang sama, maka ia harus menerima jabatan yang berbeda. Mungkin ia turun menjadi wakil rektor atau naik ke posisi strategis lain yang bukan lagi rektor. Dengan sistem ini, perjalanan karier Budi menjadi dinamis. Ia tidak hanya menjadi dosen diam di kelas, tapi seorang pemimpin kelana yang terus berputar, menyebarkan kemampuan terbaiknya ke berbagai penjuru negeri, baik di lingkungan negeri maupun swasta. Bagian kelima. Pendakian menuju puncak gagasan. Hari itu adalah hari yang Budi nantikan. Setelah bertahun-tahun berkeringat di ruang kuliah dan larut malam di laboratorium, ia merasa sudah waktunya untuk naik kelas. Bukan naik kelas seperti mahasiswa, melainkan promosi dosen, kenaikan jenjang jabatan akademik 1 tingkat lebih tinggi. Biasanya, pendakian ini dilakukan 1 demi 1. Namun, ada legenda di kampus. Dosen dengan pencapaian luar biasa bisa melompat 2 jenjang sekaligus. Budi menyadari itu langkah. Ia pun fokus mempersiapkan diri untuk naik satu persatu dengan mantap. 3 jalan menuju angka tertinggi. Perjalanan promosi ini memiliki rute yang berbeda tergantung status kepegawaian Budi. 1. Jalur PNS, jalur resmi negara. Bagi Budi yang berstatus PNS, promosinya tak lepas dari sangkut paut pangkat dan golongan. Untuk mencapai jabatan tertinggi, profesor, ia harus setidaknya memiliki pangkat pembina, 4A. Jika Budi masih berstatus calon PNS, ia harus menunggu formasi, kuota, yang dibuka negara. Namun, kabar baiknya, jika ia sudah punya jabatan akademik sebelumnya, jabatan itu tetap diakui selama formasinya tersedia. 2. Jalur non-ASN, jalur meritokrasi murni. Rekan Budi, Andi, adalah dosen non-ASN. Jalurnya lebih lurus, angka kredit. Andi hanya perlu mengumpulkan poin kumulatif yang cukup untuk naik ke jenjang berikutnya. Semakin banyak karya, semakin cepat ia naik. Tantangan besar, menjadi lektor. Budi menargetkan jabatan lektor. Ini bukan sekadar ganti kartu nama, tapi tantangan integritas. Ia harus menyeimbangkan 3 beban utama. Beban kerja harus tetap terpenuhi. Angka kredit penelitian 35%. Di sini tantangan utamanya. Sebanyak 35% dari total poin kredit Budi harus berasal dari penelitian. Ia tak boleh hanya jago mengajar. Ia harus jago melahirkan ilmu baru. Publikasi. Ia wajib memiliki minimal 1 publikasi ilmiah atau karya seni berkualitas. Uji kompetensi. Ia harus melewati ujian. Siapa yang mengujinya? Jika Budi di PTN biasa, pemimpin perguruan tingginya yang menilai. Tapi jika ia di PTS yang belum unggul,
Penilaian dilakukan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, LL Dikti. Somit tangga, menjadi lektor kepala. 5 tahun kemudian, Budi kembali bersemangat. Ia mengincar lektor kepala. Tingkat kesulitannya naik. Pangsa penelitian kini meninggi menjadi 40%. Waktu Budi di laboratorium harus lebih banyak daripada di kelas. Ia butuh minimal 1 publikasi ilmiah lagi yang lebih berkualitas. Uji kompetensinya kini lebih ketat. Untuk posisi ini, penilaiannya bergantung pada tempatnya menuntut ilmu. Jika Budi di PTN Badan Hukum, penilainya adalah pemimpin PTN BH yang ditunjuk kementerian. Tapi jika di tempat lain, Direktur Jenderal, Dirjen yang langsung menilainya. Puncak impian, menjadi guru besar, profesor. Akhirnya tibalah momen paling sakral. Budi, yang kini sudah bergelar doktor dan memiliki pengalaman 10 tahun sebagai dosen tetap, ingin menyandang gelar bangsawan akademik, profesor. Gelar ini tak murah, harganya sangat mahal. Penelitian harus mendominasi kinerjanya, yaitu minimal 45%. Ia harus memiliki sertifikat pendidik yang dulu diperjuangkannya. Ia harus memiliki minimal 2 publikasi ilmiah atau karya seni bereputasi. Dan ujian terakhirnya langsung dihadapi oleh Direktur Jenderal. Hanya pejabat tertinggi di bidang pendidikan tinggi ini yang memberi restu seseorang menjadi profesor. Catatan khusus bagi para ulama. Tidak lupa, ada kisah sahabat Budi di perguruan tinggi keagamaan. Mereka menjalani pendakian yang sama, namun para dosen di program studi rumpun ilmu agama dinilai dan dipromosikan oleh Kementerian Agama, sesuai dengan bidang keilmuan mereka. Dengan sistem promosi yang bertingkat dan ketat ini, Budi menyadari bahwa setiap lantai jabatan yang ia naiki adalah bukti dari kerja keras, ketulusan meneliti, dan komitmennya pada kebenaran ilmu. Ia bukan naik karena pangkat, tapi naik karena kualitas. Saat gelar penghargaan turun, penetapan jabatan akademik. Setelah melewati uji kompetensi yang melelahkan, Budi kini duduk tenang menunggu detik-detik pengumuman. Namun ada hal yang menarik. Tidak semua surat keputusan, SK, pengukuhan jabatannya ditandatangani oleh orang yang sama. Tingginya jabatan Budi menentukan seberapa tinggi pejabat yang menandatanganinya. 1. Ketika menjadi asisten ahli. Saat Budi resmi menjadi asisten ahli, pensinya masih dalam lingkup lokal. Jika ia mengabdi di PTN atau PTS yang sudah berpredikat unggul, rektor atau ketua kampusnya yang langsung menandatangani SK tersebut. Namun, jika PTS tempatnya mengabdi belum unggul, maka Kepala Daerah Pendidikan Tinggi, Kepala LL Dikti, yang memberikan restu. 2. Ketika menjadi lektor. Tangga naik, tapi penandatanganannya masih relatif setara. Di PTN, pemimpin perguruan tinggi yang berhanda menandatangani. Di PTS, tetap Kepala LL Dikti. 3. Ketika menjadi lektor kepala. Di sini atmosfer berubah. Jabatan ini sudah dianggap strategis. Kecuali bagi Budi, jika ia di PTN Badan Hukum Khusus, bagi mayoritas dosen di PTN dan PTS biasa, SK penyetujuannya langsung ditandatangani oleh menteri. Ini menunjukkan bahwa lektor kepala adalah tulang punggung kepemimpinan akademik. 4. Ketika menjadi profesor. Inilah puncaknya. Tidak ada pejabat teknis atau rektor yang berani mengukuhkan gelar ini sendiri. SK Profesor, jabatan tertinggi dalam akademika, selalu ditandatangani langsung oleh menteri. Atau Menteri Agama untuk perguruan tinggi keagamaan. Tanda tangan menteri adalah bukti bahwa gelar Budi diakui oleh negara. Bagian ke-6, keemasan di senja, Profesor Emeritus. Takdir waktu terus berjalan. Setelah puluhan tahun mengabdi, Budi mencapai batas usia pensiun, BUP. Ia resmi diberhentikan sebagai dosen biasa. Namun, sebuah PTS yang mengagumi karyanya datang berkunjung. Mereka tidak rela kebijaksanaan Budi hilang begitu saja. Menjadi penasihat agung.
PTS tersebut mengusulkan Budi untuk menjadi Profesor Emeritus. Ini adalah kehormatan khusus bagi mantan profesor yang memiliki prestasi luar biasa. Tujuannya jelas, agar Budi tetap menjadi benteng pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan di PTS tersebut. Perjanjian hormat di Senja. Pengangkatan ini bukan sekadar gelar kehormatan kosong. Ada perjanjian yang menyertainya. 1. Batas usia aktif. Budi boleh mengabdi dalam status ini, tapi hanya sampai ia berusia 75 tahun. Setelah itu, ia harus benar-benar pensiun total. 2. Tetap bekerja. Sebagai Profesor Emeritus, Budi tidak bisa diam. Ia masih punya beban kerja yang ditetapkan oleh pemimpin PTS. Kini, fokusnya lebih banyak pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dana untuk kegiatan ini bahkan bisa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. 3. Kompensasi. Karena statusnya ini adalah ketenaga kerjaan, gaji dan penghasilan Budi kini menjadi tanggung jawab badan penyelenggara yayasan PTS tersebut, bukan lagi tanggung jawab negara sebagai PNS. Mengenakan jas merah. Di hari pengukuhannya, Budi diminta berdiri tegak. Sebutan barunya bukan sekadar profesor, melainkan Profesor Emeritus. Sebutan ini harus tertulis lengkap di depan namanya. Ia kini adalah Profesor Emeritus Budi. Ini adalah mahkota yang ia kenakan di masa senjanya. Namun, status istimewa ini tetap memiliki akuntabilitas. Pemimpin PTS akan terus mengevaluasi kinerja Budi secara berkala dan melaporkannya ke Menteri melalui Direktur Jenderal. Hingga usia 75 tahun nanti, Budi akan terus bersinar, menjadi pohon rindang yang melindungi dan membimbing generasi akademik muda dengan segala hikmah yang ia miliki. Bab 4. Rezeki dari pengabdian, penghasilan dosen. Setelah melalui perjalanan panjang rekrutmen, sertifikasi, promosi, dan pengembangan karir, Budi sampai pada sebuah babak yang sangat realistis, penghidupan. Di negeri ini, mengabdi pada ilmu pengetahuan tidak berarti hidup prihatin. Negara hadir untuk menjamin bahwa para pejuang Tridharma hidup layak dan terhormat. Bagian pertama, dari siapa gaji itu datang? Budi melihat slip gajinya. Sumber penghasilannya jelas, berasal dari pemberi kerja. Siapa mereka? Bisa jadi Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama jika di kampus keagamaan, kementerian lain atau LPNK, PTN Badan Hukum, atau Badan Penyelenggara, Yayasan bagi PTS. Penghasilan Budi bukan sekedar satu angka bulat, ia terbagi menjadi dua keranjang besar. 1. Gaji pokok dan tunjangan melekat, ini adalah nasi sehari-hari. 2. Penghasilan lain, ini adalah lauk pauknya yang membuat hidup lebih sejahtera. Bagian kedua, nasib gaji pokok. Di sini ada dua skenario nasib yang dialami rekan-rekan Budi. Skenario Budi, ASN atau PNS. Sebagai pegawai negara, gaji pokok dan tunjangan melekatnya dibayarkan langsung oleh kementerian atau Kementerian Agama atau kementerian lain. Angkanya mengikuti aturan pemerintah yang baku, pasti, aman, dan terikat regulasi negara. Skenario teman di PTN Badan Hukum atau PTS. Di sini peran badan penyelenggara, yayasan, atau PTNBH sangat besar. Mereka yang membayar gaji pokok, namun aturan melarang mereka memberi gaji semurah-murahnya. Gaji pokok dan tunjangannya wajib di atas kebutuhan hidup minimal (KHM) sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tidak ada eksploitasi tenaga pengajar. Bagian ketiga, lauk pauk yang menarik. Jika gaji pokok adalah nasi, maka penghasilan lain adalah lauk pauk yang lezat dan variatif. Bumi Pertiwi menyediakan banyak bentuk apresiasi tambahan bagi dosen, seperti tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, dan maslahat tambahan. Di antara sekian banyak lauk pauk itu, ada satu hidangan utama yang paling dinanti Budi, tunjangan profesi. Hidangan utama, tunjangan profesi. Tunjangan profesi adalah simbol pengakuan negara bahwa Budi adalah seorang profesional. Namun, untuk mendapatkan duit khusus ini, Budi tidak bisa duduk diam. Ia harus memenuhi syarat yang ketat. 1. Punya tiket masuk. Ia harus memiliki sertifikat pendidik yang didapat saat statusnya dosen tetap. 2. Status bersih. Ia tidak sedang diberhentikan sementara. 3. Aktif. Datanya di kementerian menunjukkan ia sebagai dosen tetap. 4. Bekerja. Ia harus memenuhi beban kerja, mengajar, meneliti, mengabdi. 5. Berprestasi. Ia harus memenuhi indikator kinerja. 6. Masih usia. Ia belum pensiun. Catatan khusus. Ada aturan yang sangat humanis bagi Budi jika ia ditugaskan di daerah khusus,
terpencil, perbatasan, atau daerah bencana. Syarat mengenai beban kerja bisa dikecualikan. Kementerian memberi toleransi ini karena kondisi lapangan yang berat, tentu saja berdasarkan usulan dari perguruan tinggi. Bagaimana dengan teman Budi yang non-ASN? Jangan khawatir, mereka juga berhak mendapatkan tunjangan profesi dengan penyetaraan yang tercantum dalam lampiran peraturan menteri ini. Dengan skema penghasilan yang jelas ini, mulai dari gaji pokok yang layak hingga tunjangan profesi yang menghargai kinerja, Budi bisa menghela napas lega. Ia tahu bahwa negeri ini benar-benar memperhatikan kesejahteraan para pahlawan pendidikan. Ia bisa fokus mengajar dan meneliti tanpa terlalu cemas memikirkan perut. Bab 4 lanjutan. Menu tambahan dan konsekuensi setia. Budi terus meneliti lembaran rincian haknya sebagai seorang dosen. Di balik gaji pokok dan tunjangan profesi yang utama, terdapat menu tambahan lain yang tak kalah menarik, namun datang dengan tanggung jawab dan syaratnya masing-masing. Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan. Selain tunjangan profesi, ada tunjangan fungsional yang mengalir untuk Budi dan rekan-rekannya yang berstatus PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Ini adalah jaring pengaman fungsional dari negara. Tak lupa ada maslahat tambahan, bantuan ekstra yang diberikan kementerian sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku, seperti OAC di tengah guruh kesibukan mengajar. Tunjangan khusus, harga sebuah pengorbanan. Budi teringat pada sahabatnya, Joko, yang mengabdi di perbatasan negara, jauh dari hiruk-pikuk kota. Joko bertugas di daerah khusus. Negara tidak membiarkan pengorbanan Joko sia-sia. Kementerian memberikan tunjangan khusus. Tunjangan ini setara dengan 1 kali gaji pokok. Besar bukan? Namun, Joko harus tetap dalam status aktif, tidak sedang dihentikan sementara, dan belum pensiun. Menteri bahkan secara berkala mengevaluasi apakah tunjangan ini tetap layak diterima. Memastikan bahwa dosen-dosen seperti Joko benar-benar menjalankan tugasnya di tanah perbatasan. Tunjangan kehormatan, mahkota para guru besar. Lalu ada Budi, yang kini telah menyandang gelar profesor. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi negara, ia mendapatkan tunjangan kehormatan. Besarnya fantastis, setara dengan 2 kali gaji pokok. Namun, mahkota ini berat. Untuk mendapatkannya, Profesor Budi wajib tetap menjadi dosen tetap, memiliki gelar profesor yang diraih saat statusnya tetap, memenuhi beban kerja dan indikator kinerja. Sama seperti Joko, jika Profesor Budi bertugas di daerah khusus, syarat beban kerjanya bisa dikecualikan. Tapi tetap, kewajiban moralnya sebagai teladan tidak bisa dinegosiasikan. Tombol jeda ketika kinerja turun. Bagaimana jika suatu hari Budi atau Profesor Budi kelelahan dan gagal memenuhi beban kerja serta kinerjanya turun drastis? Sistem memiliki tombol jeda. Tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan akan dihentikan sementara. Uang tunjangannya akan berhenti mengalir sampai ia bangkit, mengejar ketertinggalan, dan kembali memenuhi beban kerja serta indikator kinerja yang ditetapkan. Ini adalah mekanisme rem agar para dosen tetap disiplin dan tidak berpuas diri. Keadilan bagi semua ASN dan non-ASN. Menariknya, keadilan dalam peraturan menteri ini dirasakan oleh semua golongan. Dosen ASN, tunjangan profesi dan khusus sama dengan 1 kali gaji pokok ASN. Dosen non-ASN, tunjangan profesi dan khusus sama dengan 1 kali gaji pokok PNS, disetarakan. Profesor non-ASN, tunjangan kehormatan sama dengan 2 kali gaji pokok PNS, juga disetarakan. Tidak ada diskriminasi kuantitas yang signifikan. Pengabdian dinilai sama, nominalnya pun disamakan dengan patokan PNS. Ditugaskan keluar kampus. Tunjangan ditundanya. Suatu hari, Budi ditunjuk menjadi pejabat tinggi di kementerian atau instansi pemerintah lain di luar kampus. Ia resmi dipinjam negara untuk tugas lain. Saat ia menjalankan jabatan itu, tunjangannya sebagai dosen profesi, fungsional, khusus, kehormatan, dihentikan sementara. Mengapa? Karena tugas utamanya bukan lagi mengajar atau meneliti di kampus. Namun, begitu ia kembali ke kampus dan kembali aktif memenuhi syarat, tunjangan itu akan mengalir kembali. Akhiri cerita, henti permanen atau pelanggaran berat. Akhirnya, ada kondisi di mana tunjangan tersebut benar-benar dihentikan selamanya. 1. Jika dosen tersebut meninggal dunia. 2. Jika dosen tersebut mengundurkan diri. 3.
jika dosen tersebut tidak lagi memenuhi syarat. Namun, ada skenario yang paling buruk, pembatalan. Jika terbukti ada dosen yang nakal, melakukan pemalsuan dokumen persyaratan tunjangan, atau tidak lagi layak menerima tunjangan namun tetap memaksanya, kementerian tidak akan hanya menghentikannya. Menteri akan membatalkan tunjangan tersebut. Dan yang paling menyakitkan, semua uang tunjangan yang sudah diterima selama ini wajib dikembalikan ke kas negara. Dengan aturan yang jelas ini, memberi imbalan besar bagi yang berprestasi, fleksibel bagi yang di daerah sulit, namun tegas bagi yang curang, Budi semakin menghargai setiap rupiah yang ia terima. Ia tahu bahwa penghasilannya adalah amanah yang harus dijaga dengan integritas. Bab 5. Jembatan Peralihan yang Adil. Hari itu tiba. Tahun 2025 menjadi saksi bisu ketika peraturan menteri baru ini resmi diundangkan. Sebuah era baru dimulai. Namun, perubahan rezim regulasi seringkali menimbulkan kegelisahan. Para dosen bertanya-tanya, bagaimana dengan kami yang sudah berada di tengah proses? Apakah kami harus memulai dari nol? Bumi Pertiwi menjawab kegelisahan tersebut dengan ketentuan peralihan yang bijaksana. Negara membangun jembatan penghubung agar tidak ada yang tercebur jurang during transisi ini. 1. Rumah tetap bagi petugas negara di PTS. Ada rekan Budi, dosen ASN, yang telah lama ditugaskan mengabdi di sebuah perguruan tinggi swasta, PTS. Mereka khawatir akan diseret pulang secara paksa ke kampus negeri saat aturan baru berlaku. Namun, pasal 66 hadir menenangkan. Mereka tetap bertugas di PTS tersebut. Mereka tidak akan diganggu sampai ada pemindahan resmi atau pemberhentian sesuai aturan yang berlaku. Kestabilan adalah kunci. 2. Hormat bagi para penjaga gelar. Lalu ada para sesepuh yang menyandang gelar profesor kehormatan. Mereka adalah tokoh-tokoh besar. Aturan baru ini tidak dengan gegabah mencabut kehormatan mereka. Masa jabatan mereka tetap diakui penuh sampai waktunya benar-benar berakhir sesuai dengan keputusan pengangkatan mereka dulu. Tidak ada pemotongan pita kehormatan di tengah jalan. 3. Kenangan masa lalu tetap dihitung. Budi menoleh ke belakang, melihat jerih payahnya tahun-tahun silam. Apakah kinerjanya sebelum aturan baru ini akan dihapus? Tentu tidak. Pasal 66 menegaskan bahwa kinerja masa lalu tetap diperhitungkan. Perguruan tinggi wajib memasukkannya dalam penilaian kinerja dan promosi Budi ke depan. Masa lalu adalah modal yang tidak boleh hangus. 4. Antrian tahun 2025 tetap dilayani. Di awal tahun 2025, ada ratusan bahkan ribuan berkas usulan kenaikan jenjang jabatan akademik yang sudah masuk meja birokrasi. Apakah berkas-berkas itu harus dikembalikan ke pemohon karena aturannya berubah? Tidak. Negara menjamin bahwa usulan-usulan yang diajukan pada tahun 2025 itu tetap diproses dan diputus berdasarkan aturan lama. Keputusan Menteri Nomor 63-M-Cap-2025. Ini adalah bentuk keadilan bagi mereka yang sudah antre. Bab 6. Pergantian pintu dan awal baru. Setelah semua transisi diamankan, saatnya melakukan pembenahan terakhir. Menyimpan arsip lama. Di Rak Perpustakaan Regulasi, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2024 kini resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Aturan lama itu telah menyelesaikan tugasnya membimbing dunia pendidikan di masanya. Kini, ia pensiun dengan terhormat, digantikan oleh peraturan menteri yang baru ini. Tanda tangan mulai berlaku. Ketika lampu sorot diarahkan ke lembaran terakhir, tercantum tanggal pengundangan. Itu adalah titik nol. Pada tanggal inilah, peraturan menteri ini mulai berlaku. Budi dan seluruh sivitas akademika kini berdiri di bawah payung hukum baru ini. Mereka mengerti hak dan kewajiban mereka, dari definisi diri hingga kesejahteraan, dari jenjang karir hingga tata kelola etika. Dengan undangan ini, setiap orang mengetahuinya. Sang Menteri telah memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sebuah babak baru dalam sejarah profesi, karir, dan penghasilan dosen resmi ditulis. Dan Budi siap melangkah, membawa obor ilmu pengetahuan dengan hati yang tenang dan masa depan yang lebih pasti.